听说天雷进去，冲进了冰淇淋，这小孩。走，翟不死花。李修师，咱们可以进去了。急。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan setelah Dewa Suyang, seperti biasa kita lanjutkan Lord Lingfeng ya. Semenjak terungkap istri dan anaknya si Lingfeng, jadi pada rame kepoin nih, gimanakah pertemuan mereka nanti. Oke, di part 197, sayangnya si Lingfeng sama Qian Qiu itu belum bertemu ya guys. Nah tapi ada tapinya nih. Nanti Lingfeng bakal dikepung oleh para praktisi atau monster dari domain spiritual. Dan salah satu anaknya adalah Men Tianqi. Wadidaw. Apakah ini bakal menjadi pertemuan awal Lingfeng bersama anaknya yang jenius? So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Lingfeng akhirnya memulai proses melintasi alam. Sesuai kata Wu Qianying, melintasi alam itu bukanlah hal yang mudah, karena di sana ada guntur penghancur dunia yang siap menyerang Lingfeng. Pertahanan terus digunakan, tetapi semakin lama serangan dari sang guntur itu semakin kuat, membuat Lingfeng sendiri semakin kesulitan guys. Piringan giok penciptaan sudah dikeluarkan pun sama aja. Walaupun bisa bertahan, tetapi Lingfeng ganti menggunakan mutiara galaksi. Karena sudah paham cara kerja dari lintas alam ini, Lingfeng pun akhirnya berhasil menerobos guntur penghancur dunia dan jatuh ke sebuah tempat. Yes, itu adalah domain spiritual guys. Nah, apakah Lingfeng bakal bertemu dengan sang istri dalam waktu dekat ini? So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Orang-orang yang datang ke sini mengira kalau mutiara galaksi yang ada di depan mereka itu pastilah sebuah obat langka tingkat dewa yang baru lahir. Karena berdasarkan sejarah, biasanya di area terlarang terutama ada guntur langit, itu pasti pernah dihuni oleh dewa kuno. Nah jadi pasti ada obat juga peninggalan dari sang dewa kuno nih. Padahal kan di dalamnya ada si Lingfeng. Para kroco mengira sudah aman karena kelihatannya guntur langit itu sudah hilang. Tetapi ketika mereka mencoba mendekati area itu, tuar. Auto hilang tersambar petir jadi abu guys. Terlalu pede sih, malah hilang nyawanya kan. Tidak lama dari itu, muncullah anaknya Lingfeng yang tidak lain adalah Men Tianqi. Dia menunggangi monster Qilin es ranah Transcendent tingkat 6. Sungguh bakat luar biasa, mengejutkan para kroco di sana. Nah, Tianqi juga pengen mengambil obat langka, minimal bunga abadi 9 meter. Dengan tujuan membantu pemulihan kultivasi leluhurnya. Kalau sang leluhur sudah pulih, otomatis ibunya Tianqi tidak perlu dinikahkan secara paksa dengan keluarga Hao. Makanya nih bocah nekat banget nih, pengen mendapatkan obat langka dia. Sempat diperingati oleh para kroco kalau di sana itu berbahaya, tetapi tidak dipedulikan. Harta cakram ilahi es pun dikeluarkan. Ini adalah senjata dewa. Buset, anak Lingfeng kecil-kecil sudah menggunakan senjata dewa ya. OP parah nih guys. Dengan cakram ilahi es tersebut, dia berhasil menghilangkan kekuatan larangan di sana. Itu tentu membuat tuan muda dari lembah Lian mulai tertarik. Sehingga tanpa basa-basi, Tianqi dan binatang cilinnya pun masuk ke dalam area terlarang. 走，翟不死花。李修师，咱们可以进去了。急。
Alasan kenapa si Tianqi bisa menggunakan senjata dewa karena dia terlahir dengan tubuh dewa guys. Jadi tubuhnya itu sungguh keras dan sangat kuat, makanya bisa bertahan dari tekanan sang senjata dewa. Sementara itu Ling Feng yang masih dalam keadaan pingsan tepat di dalam mutiara galaksi. Di samping mutiaranya ada beberapa tanaman langka yang menjadi incaran semua orang. Tianqi yang mendekat, tiba-tiba muncullah monster aneh yang mencegah untuk mereka masuk. Yes, 去那边。 itu adalah kera naga abisal. Segera adu kekuatan pun terjadi di antara mereka. Tianqi berusaha bertahan menggunakan perisai es sangat kuat. Dia bisa bertahan dari serangan sang kera. Tapi si kera naga mulai serius mengeluarkan senjata kapak, membuat perisai milik Tianqi itu dihancurkan. Namun tiba-tiba dari langit muncul lagi kembali guntur guys. Tidak ada pilihan, mereka pun segera kabur dari sana, bersembunyi masuk ke dalam botol pil. Sementara si kera naga juga kabur. Sementara itu Ling Feng yang disembuhkan oleh pohon kehidupan. Perlahan tapi pasti, tubuh Ling Feng disembuhkan dan dia pun tersadar. Bangun-bangun tubuhnya itu sakit semua guys. Nasib untung Ling Feng mempelajari tubuh emas. Kalau enggak mah udah meninggoy dia tuh. Terkena guntur penghancur dunia yang begitu dahsyat. 西北了，世界意志果然常人难挡。 Yang paling kocak mah si Xiao Tian tuh guys. Kesetrum sampai tidak bisa bergerak. Menyadari kalau retakan pada tubuh emasnya itu belum pulih sepenuhnya, harus segera dipulihkan. Xiao Tian juga disembuhkan dari sambaran guntur penghancur, dan proses pemulihan diri pun dimulai. Tidak lama dari itu, muncullah burung elang guntur yang senang bukan main. Dia pengen mengambil bunga petaka guntur yang ada di sana guys. Bunga ini sangat cocok untuk dirinya. Sekali dimurnikan, pasti auto makin kuat tuh. Tetapi bukan cuma si burung elang doang. Ada juga dua harimau bersayap. Terjadilah perdebatan antar mereka. Mereka saling mengusir satu sama lain. Si harimau pengennya bagi-bagi, sementara si elang pengen menguasai semuanya sendiri. Kalau dilihat dari ranah sih, sang burung elang guntur jauh lebih tinggi dan lebih kuat. Sehingga dia menyuruh kedua harimau untuk menyerah dan pergi dari sini daripada dihabisi, ya kan? Kedua harimau tidak peduli melancarkan serangan. 大哥，没结花。 Tianqi yang menyaksikan pertarungan itu jadi penasaran guys. Sepertinya beneran ada harta berharga nih. Buktinya sudah ada yang mulai berperang memperebutkannya. Mereka mencoba memantau dari dekat. Tianqi sangat tertarik dengan bunga guntur yang super langka itu. Tetapi yang harus dikhawatirkan sekarang adalah si elang guntur guys. Dia melawan kedua harimau dengan begitu mudah. Satu serangan dan tuar. Auto meninggoy kedua harimau bersayap itu. Menyadari kalau Ade memantau, serangan pertama peringatan pun dikeluarkan. Membuat Tianqi tidak ada pilihan selain keluar nih. Karena sudah ketahuan, maka hanya ada kata bertarung. Serangan keduanya pun dilancarkan. Cakram es ilahi juga digunakan. Itu berhasil menahan semua serangan. Menyadari Tianqi yang terlahir dengan tubuh dewa, itu langsung membuat sang elang ketar-ketir. Dia pun memutuskan untuk kabur dari sana. Tapi tentu tidak dibiarkan begitu saja dong. Tianqi serang sampai terjatuh menggunakan domain telapak tangan.
Mantap ya. Tapi jujur aja nih guys, anaknya Ling Feng menurut Mimin terlalu overpower. Masa masih sekecil ini sudah bisa mengalahkan monster Drana Transcendent tingkat 3. Ling Feng aja yang kita tahu umur sekitar 18 tahunan baru bisa mengalahkan musuh Drana Transcendent. Lah ini bocah baru umur 3 tahun tapi udah bisa guys, kan gila ya. Segera binatang Qilin memakan beberapa bunga guntur dan hasilnya dia terkena sambaran petir dari dalam tubuh. Setelah itu Tianqi mendekati mutiara galaksi yang ada di depannya. Dia selalu mengingat pesan dari sang ibu, kalau berada di luar jauh dari rumah harus selalu berhati-hati. Nah, dia mencoba menyerang menggunakan telapak tangan dewa, tetapi tiada hasil. Karena tidak menggores sedikit pun mutiara galaksi miliknya Ling Feng. Wah. Ini calon-calon bakal ketemu sama si anak nih. Asli Mimin udah penasaran gimana reaksi Ling Feng ketika bertemu dengan sang anak. So, nggak perlu basa-basi lagi. Kita lihat bagian spoiler untuk part 198 Wan Jie Tujun episode 232-nya guys. Ini bakal seru nih. Oke, langsung saja jadi. Akhirnya Ling Feng keluar dari dalam mutiara galaksi. Langsung tepat berada di hadapan Tianqi. Ling Feng sempat kaget melihat sosok Tianqi karena dia mengandung nafas dari dewa. Jangan-jangan Tianqi ini keturunan dari dewa pula. Ini posisi masih belum tahu guys. Itu keturunan kamu woi, keturunan Ling Feng. Xiao Tian aja sadar nafas yang dikeluarkan oleh si bocah itu sangat familiar. Mirip dengan si Meng Qianqiu. Karena kan dulu Xiao Tian pernah bertarung melawan Qianqiu guys, jadi dia tahu nih. Tianqi melihat Drana Ling Feng yang tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki beberapa kemampuan. Wah, sepertinya mereka berdua akan bertarung dulu nih. Bapak dan anak saling bertarung. Lucu sih kalau pertemuan pertama langsung bertarung ya kan? Ini bakalan seru. Kita tunggu lagi di part 198 Wan Jie Tujun yang bakal rilis lagi di minggu depan, Selasa dan Jumat. Tapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.